menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Curhat saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Iya, Pak. Buyut saya di sana seorang pejuang dulunya. Semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, ya Allah. Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Indra Khotiba di channelnya Update Seleb. Oke, di video kali ini seperti biasa, kalau kita akan membahas lagi kelanjutan tentang kasus Vina ini. Banyak sekali hal yang janggal yang membuat kita merasa geleng-geleng kepala. Habis itu banyak sekali juga ya video-video yang bermunculan semakin anehnya persoalan kasus ini. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung aja ke videonya dan kuy. Menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah, seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Terungkap peran Ibtu Rudiana dibongkar, Liga Akbar dipaksa jadi saksi pembunuhan Vina dan Eki meski tak tahu apa-apa. Peran ayah Eki, Ibtu Rudiana dibongkar, Liga Akbar pada tahun 2016 memaksanya jadi saksi pembunuhan Vina dan Eki dan berikan keterangan tak sesuai fakta. Terungkap peran dari ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat memaksa Liga Akbar menjadi saksi pembunuhan Vina dan anaknya pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Liga Akbar belakangan menjadi sorotan karena mencabut beberapa keterangannya ketika menjadi saksi kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam. Akhirnya kemudian Liga mencabut keterangannya. Iya. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki, betul ya, dipukuli, dilempari batu dan seterusnya. Waktu itu ya. Nih saya nggak bicara soal benar atau bohong dulu nih. Iya, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Pak Rudiana. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Ya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, Guys, jadi kalau kita melihat dari kesaksian dari Ligar ini, kita mendapatkan informasi yang baru yang membuat kita mencengangkan. Itu ialah bahwa bapaknya Egi ini langsung datang ke Ligar untuk minta tolong gitu. Tetapi kan Ligar ini nggak ada di tempat tersebut. Akhirnya ini nih ya ujung-ujungnya ya, Ligar pun membuka
aslinya kronologi tersebut dan bagaimana Ibtu Rudiana ini mendekati seorang Ligar ini ya. Mungkin pada saat itu Ligar pun tertekan ya guys ya, karena dia umurnya masih muda, harus berhadapan dengan polisi, aparat hukum, habis itu harus ada di situasi yang benar-benar kasusnya itu memberatkan dia bingung gitu. Emang nggak ada ancaman dari awal, tapi kita nggak tahu ya kalau kita menolak apakah yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba di hari berikutnya atau di kelanjutan harinya ada sesuatu yang mengancam kita kan jadi nggak bisa punya argumen. Ini ancaman dari siapa atau ini ancaman yang dilakukan oleh siapa. Curhat saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalianlah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karena yang bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit, saya tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat, tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah pindah tetap menghantui mereka. Jangan gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak
menyelesaikan dengan murni semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, uyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, Allah. Setelah kita melihat dari videonya Ibu Widya ya, waduh, benar-benar ya, kita itu ingin menguak ke suatu keadilan, tapi itu bukan ranah kita. Kita hanya sebagai masyarakat biasa merasa keburukannya itu terbongkar, itu bisa menjadi ancaman bagi kita. Ya mudah-mudahan Indonesia kedepannya bisa melindungi lagi orang-orang yang ingin mengedepankan keadilan gitu. Karena kebanyakan yang terjadi pun sama, ketika saksi ingin mengutarakan suatu kebenaran yang ada gitu, banyak sekali ancaman. Akhirnya kan banyak sekali saksi-saksi yang datang ke lembaga-lembaga untuk dirinya dilindungi gitu. Nah, itu membuktikan bahwa untuk menjadi saksi itu memang benar-benar nggak segampang kita pikirkan, nggak segampang kita asal ngomong aja gitu. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukungannya, like and comment di channel Update Seleb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.